Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqa sa'ilal kainat. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mempersinggahkan kita dengan dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak semua orang sehat, sempat, dan tidak semua orang sempat itu sehat. Maka selagi Allah berikan kesempatan ini, marilah kita mempergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan ilmu, hikmah dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara untaian hikmah yang patut untuk kita dalami, kita pelajari, kita refleksi dalam kehidupan adalah untaian hikmah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jemaah dirahmati Allah, kita tentu pernah mendengar satu kitab yaitu Nahjul Balaghah. Kitab ini adalah untaian kata-kata bagaimana filsafat kehidupan manusia, bagaimana kita menata dan meniti hidup ini agar kita tidak terlalaikan dan agar kita sampai kepada tujuan kehidupan kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki ucapan yang indah untuk didalami. Beliau adalah seorang al-allamah al-faqih, orang yang alim, orang yang mendalami ilmunya. Ahadun mubashshirina bil jannah, salah seorang yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Beliau masih hidup dalam dunia ini, tapi telah diinformasikan bahwa beliau akan menjadi penghuni surga. Kana ghulaman indama azhara, adalah seorang ghulam, anak kecil, yang dari kecilnya beliau sudah mengatakan sebagai orang yang ikut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga seorang yang zuhud, zahidan fi hitamid dunia. Beliau orang yang zuhud, mengambil dunia secukupnya, padahal sangat mungkin beliau untuk menikmati pernak-pernik dunia ini, tapi beliau lebih memilih kehidupan yang sederhana, yang intinya beliau dapat mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah dirahmati Allah, beberapa untian hikmah Ali radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita sebagai gambaran pelajaran. Beliau pernah mengatakan agar bagaimana kita mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dalam hidup kita. Kata beliau, "Law kana hadzal ilmu yahsulu bil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilu. Ijhad wa la taksal wa la taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal." Pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu agar kita mampu menjadi orang yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan. Kata beliau, andai kata ilmu ini dapat diperoleh dengan angan-angan, maka tidak ada satupun manusia di atas dunia ini yang menjadi jahil. Andai kata ilmu dapat diperoleh dengan angan-angan. Tapi konsepnya apa? Ijtihad. Bersungguh-sungguhlah engkau. Itu poin yang pertama. Jadi orang yang sungguh-sungguh itu dalam perspektif Ali radhiyallahu anhu mesti akan berhasil. Wala taksal, janganlah engkau menjadi orang yang malas. Dan malas ini adalah salah satu penyakit yang Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya, salah satunya adalah dari sifat kemalasan. Kemudian wala taku ghafilan, janganlah engkau menjadi orang yang lengah, orang yang tidak fokus, orang yang lalai dalam kehidupan ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengabaikan waktu yang berlalu. Sering kita mengerjakan hal-hal yang tidak produktif. Maka beliau mengatakan wala taku ghafilan, janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Ada satu kitab yang dikarang berjudul Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan dunia ini Allah berikan waktu yang sama, kesempatan yang sama, tetapi tidak semua orang mampu memanfaatkan kesempatan itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsepnya adalah wala taku ghafilan, janganlah kita menjadi orang yang lalai. Maka agar kita tidak menjadi orang yang lalai, kita harus selalu bermuhasabah. Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah engkau menghitung dirimu, menilai dirimu sebelum engkau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu. Hendaklah engkau timbang-timbang amalmu sebelum engkau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berkaca, melihat diri kita agar kita tidak terlena dan lengah dalam kehidupan ini amatlah sangat penting adanya. Itu poin yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan fanadamatul uqba liman yatakasal, adalah satu penyesalan yang besar nanti bagi orang yang bermalas-malas dalam kehidupan ini. Dia akan menjadi orang yang miskin, miskin jiwanya, miskin hartanya, miskin intelektualitasnya, miskin segala-galanya, karena dia orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ini poin yang pertama terkait bahawa salah satu bekal hidup kita adalah ilmu pengetahuan yang konsepnya adalah kita harus bersungguh-sungguh, kita tidak boleh lelah malas, dan kita tidak boleh menjadi orang yang lalai. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana konsep tentang istiqamah. Kata beliau, wala khaira fi wuddi imri'in mutalawwin idza ar-rihu malat mala haitsu tamilu. Tidaklah ada satu kebaikan pada kecintaan orang yang tidak konsisten, karena dia akan bertiup sebagaimana angin, arahnya akan berputar-putar. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam poin ini pesannya bahwa kita harus menjadi orang yang istiqamah. Istiqamah itulah yang menyebabkan seseorang dapat berhasil dalam kehidupannya. Maka hatta dalam ibadah kita, khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu ibadah yang konsisten, ibadah yang terus-menerus, walaupun jumlahnya sedikit. Bukan sedikitnya yang Allah nilai, tapi bagaimana istiqamah, konsistennya, mampu dia melaksanakannya setiap hari, setiap malam, walau hanya 2 rakaat, nilainya pada tingkat istiqamahnya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, nilai kecintaan seseorang itu sangat tidak ada maknanya kalau dia berubah-ubah. Jadi ini yang sangat penting, karena masabata, sesuatu yang konsisten itu, ya, maka dia akan tumbuh berkembang, ya. Jadi apabila tidak istiqamah, maka tidak akan tumbuh dan berkembang. Orang kalau menanam pepohonan, ya, dia semangat pada nanamnya, tapi dia tidak semangat pada menjaganya, pada memeliharanya, pada mengairinya, maka dia tidak pernah bisa memetik buahnya. Maka oleh karena itu apapun yang kita kerjakan sangat dibutuhkan tingkat istiqamah kita. Kemudian yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, menjadi orang yang dermawan, jawadun idza istaghnita an akhli malihi wa 'inda ihtimalil faqri 'anka bakhilu. Jadi kata beliau jawad, orang yang dermawan itu maknanya apa? Orang yang tidak berkeinginan mengambil harta orang lain. Bahwa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang yang dermawan, kita ingin memberi dan kita tidak pernah mengharap untuk diberi. Ketika ada keinginan seperti itu, maka kita sudah meningkat dari orang yang biasa menjadi orang yang dermawan. Jadi kedermawanan itu bukan karena banyak harta yang kita berikan, tapi banyak keinginan dan sifat kita untuk berbagi kepada orang lain. Karena tentu memberi ini tergantung kepada kemampuan kita. Tetapi jiwa kita adalah jiwa yang dermawan. Apa maknanya? Dia selalu ingin memberi, walaupun dia tak punya apa yang mau hendak diberi. Maka kepada orang-orang Ansar, Allah mengatakan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansar ini yang di Madinah, yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu ingin mengutamakan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka sendiri termasuk orang yang berkekurangan. Artinya apa? Ingin memberi itu haruslah ditanamkan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang selalu ingin berbagi kebaikan kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan kebaikan orang lain kepada kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan meningkat peringkat kita sebagai manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an apabila kita lihat, konsep memberi itu hampir dalam berbagai surah. Bukan konsep menerima, tapi bagaimana manusia bisa berbagi kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, berikanlah dari kebaikan apa yang telah engkau usahakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, kemudian mereka mau berbagi kepada orang lain. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang dermawan ketika jiwa kita adalah jiwa yang senang untuk berbagi. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang miskin hartanya, tapi adalah orang yang kaya akan jiwanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, dengan kaya jiwa ini insyaallah kita akan menjadi orang yang sangat bahagia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Fama aktsarul ikhwani hina ta'iduhum walakinnahum fin naibati qalil." Betapa banyak teman-teman yang senang untuk berjanji, tapi mereka kadang-kadang sangat sedikit yang mampu menempatinya. Jadi jemaah rahmati Allah, poin yang keempat adalah, kata beliau, kita menjadi orang yang mudah untuk menepati janji kita kepada teman-teman kita. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat dunia ini, salah satu kebaikan dunia ini, mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang taat. Maka Ibnu Katsir mengatakan, bila kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan dalam dunia ini. Ya Allah, peliharalah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Apa makna hasanah dalam dunia ini? Kata beliau, yang pertama adalah zaujun salihun, ada pasangan yang saleh. Yang kedua adalah waladul abrar, al-auladul abrar, ada anak yang baik-baik, anak yang patuh, anak yang taat kepada orang tuanya. Itu adalah satu kebaikan dunia. Yang ketiga adalah amwalul barakah, kita diberikan oleh Allah harta yang berkah, harta yang halal, walaupun tidak banyak, tapi cukup sangat memuaskan kita, cukup sangat memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah satu hasanah. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya al-markabus salih, ada kenderaan yang layak. Kemanapun kita pergi, walaupun kendaraannya tidak baru, tapi dapat menghantarkan kita kepada tujuan. Itu adalah satu hasanah. Yang berikutnya adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik, tetangga yang baik. Jadi itu adalah hasanah yang kita peroleh dalam dunia ini. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ketika kita dapat menepati janji dengan teman-teman kita, maka kita sudah mampu memberikan kebaikan kepadanya, dan insya-Allah pula dia akan menjadi kebaikan untuk kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada pengalaman waktu almarhum ayah masih bersama. Beliau bila datang kepada saya sebagai anaknya, beliau bilang, "Nyolun hanya tri payah wo bagah basut." Saya tanya kenapa? Anak je nak main begini begitu. Ternyata bukan. Ternyata beliau rindu kepada teman-temannya. Beliau senang kalau sudah bertemu dengan teman-temannya, itulah kebahagiaannya. Orang-orang kalau sudah tua, itu apa kesenangannya? Ngobrol, bertemu dengan teman. Itu satu kenikmatan yang tidak diperoleh di tempat yang lain. Maka beliau sebenarnya kembali ke kampung dengan cepat, rindu bertemu dengan teman-temannya. Maka hasanah itu salah satunya kita punya teman-teman yang soleh. Tentu kita merasakan
Ada seseorang yang kalau kita enggak bertemu seolah-olah ada kekurangan hari itu. Kita telepon dia, kapan kita bertemu? Padahal kita enggak butuh hartanya, tidak butuh mobilnya, apa? Kita butuh pertemuan dengan dia. Itu membuktikan bahwa kita butuh orang yang bersama dalam kehidupan dunianya. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau demikian halnya, maka kita mestilah memiliki teman yang menemani hidup kita. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu itu apa? Temanmu yang membuat engkau menangis, membuat dirimu berfikir untuk masa depanmu, membuat dirimu berfikir setelah hidup ini apa lagi. Bukan hanya teman yang membuat engkau ketawa. Jadi zaman rahmatullah, betapa penting kata Imam Ali ini teman kita dalam hidup, dan teman itulah yang membentuk perilaku kita, kebaikan kita, kesalehan kita. Itu sangat besar pengaruh teman yang akan mendampingi kita. Jadi itu jemaah rahmati Allah. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali, kita perlu kepada kerelaan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau, radina qismatal jabbari fina, lana ilmun walil juhali malu, fa innal mala yafni an qaribin wa innal ilma baqin la yazalu. Kata beliau, radina, kami rela ya Allah ya Jabbar terhadap rezeki yang telah kau bagikan kepada kami. Kami rela, banyak sedikit kami rela ya Allah. Maka ketika orang rela terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya, banyak sedikit apapun, dia sangat mudah mengucapkan alhamdulillah. Gajinya, kehidupannya, apapun yang dia dapatkan, cepat sekali dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, radina qismatal jabbar, kami rela pembahagian engkau ya Tuhan, fina, kepada kami. Lana ilmun, tentu salah satu yang kau berikan lain nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, walaupun tidak banyak, tapi ilmu bermanfaat. Walil juhali mal, tetapi bagi orang-orang yang jahil, mereka hanya ingin kecenderungan kepada hartanya. Tapi apa bedanya, kata beliau? Fa innal mala yafni an qaribin, adalah harta itu segera akan berlalu. Artinya antara harta kita tidak lama akan berlalu. Wa innal ilma baqin la yazal. Adapun ilmu akan tetap menemani kita dan terus senantiasa bersama kita hingga kita menemui ajalnya. Orang kalau punya ilmu, semakin tua itu semakin nikmat hidupnya. Kenapa? Temannya adalah ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita peroleh, yang penting kita bersyukur. Bukan rezekinya yang bermasalah, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan dan menikmati rezeki itu dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, betapa banyak orang yang diberikan nikmat, tapi belum tentu dapat dia nikmati nikmat itu. Dulu dia pernah menjadi orang bahagia, tapi ketika dia menjadi kaya, malah jadi sengsara. Ini maknanya apa? Maknanya bukan hanya nikmat yang paling penting, tapi kita bagaimana mampu menikmati nikmat itu dalam kehidupan kita. Orang yang hidup dengan segala kesederhanaan hartanya, tapi dengan kekayaan jiwanya, dia akan mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Itu yang membuat kita bisa merasa nikmat dalam hidup. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hari ini kita bagaimana dapat meraih kebahagiaan itu. Kebahagiaan adalah ketentraman jiwa kita. Kalau kita sedikit merefleksikan dalam ibadah salat, salah satu rukun salat itu adalah tumakninah. Apa makna tumakninah itu? Adanya ketenangan. Allahu Akbar. Rukuk kita ada ketenangan.
Jadi itu adalah inti ibadah. Itu adalah inti kehidupan kita. Kalau orang sudah dapat menikmati ketenangan itu, itulah inti kehidupan, menggapai suatu ketenangan dalam hidup kita. Yang itu kita pelajari dalam ibadah salat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang keempat. Poin yang terakhir, kata beliau, wa idzal mar'u lam yahfaz salasan fabi'hu walau bikaffin min ramadi wafa'un lis-sadiqi wa badlu malin wa kitmanus sarair fil fuadi. Jadi yang kelima ini adalah karakter inti pada seorang manusia itu apa? Kata beliau, bila orang tidak mampu menjaga 3 hal, maka fabi'hu, maksudnya ini jualkanlah. Artinya dia tidak ada harganya. Walaupun segenggam debu tidak ada harganya. Apa 3 hal ini? Yang pertama, wafa'un lis-sadiqi, dapat menepati janjinya dengan teman-temannya. Yang kedua, wabadlu malin, dia mampu untuk berbagi kemampuan hartanya. Dia berbagi. Kalau dia makan kuih 2, dia dapat berbagi 1. Nikmat itu bukan yang dia makan, tapi nikmat itu yang dia bagi. Tinggal pada suatu kali Baginda sallallahu alaihi wasallam membuat suatu acara menyembelih seekor kambing. Jadi setelah makan-makan, beliau tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa yang ada tinggal dari kambing itu? Kambing sudah sudah dibagi-bagi, sudah dimakan. Apa yang tinggal?" Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sudah habis ya Rasul. Yang tinggal hanya bahunya. Sudah habis." Kata Nabi, "Oh enggak. Semua yang tinggal. Semua masih tinggal. Yang habis adalah bahunya." Nah, apa maknanya ini? Bahwa ketika kita berbagi, itulah sebenarnya harta kita yang tinggal. Mana yang habis? Yang habis yang kita makan. Karena kalau yang sudah kita makan ini, esoknya sudah habis dia. Tapi yang orang makan, yang orang dapat bahagian dari kita, itulah yang kekal. Itulah milik kita yang sebenarnya. Ya, itu filosofinya, filosofi. Jadi hakikat yang masih harta yang kita miliki, harta yang pernah kita berbagi. Sesungguhnya harta yang sirna dari kita, harta yang kita nikmati oleh pribadi kita. Maka oleh karena itu konsep berbagi itu konsep yang penting untuk apa? Untuk mengabadikan harta yang tidak abadi. Harta itu tidak abadi. Bagaimana cara mengabadikan itu? Berbagilah kepada orang lain. Maka ketika berbagi kepada orang lain, maka harta yang tidak abadi itu berubah menjadi harta abadi. Harta yang awalnya tidak akan kita dapat membawa ke alam barzakh, maka dengan berbagi itu kita akan mampu membawanya ke alam barzakh menjadi milik kita yang sebenarnya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika di mahsyar kelak nanti orang mengatakan mali, harta saya. Maksudnya dia pernah teringat dulu dia banyak harta, kan begitu? Maka dijawab, ma min malika, tidak ada hartamu. Mana ada hartamu? Illa ma akalta fa afnaita. Hartamu itulah yang pernah kau makan dulu, sudah habis. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai sudah usang. Wa ma tasaddaqta, dan yang kau sedekahkan, fa abqaita, itulah hartamu yang abadi. Jadi ada yang kita wakaf sedikit, ada yang kita sedekah sedikit, ada yang kita hibah sedikit. Itulah hakikat harta kita yang sebenarnya, yang hari akhirat kelak nanti kita akan melihat, oh ya Allah, alhamdulillah, selama dalam dunia saya sempat wakaf sedikit, saya sempat sedekah sedikit, saya sempat hibah sedikit. Itulah yang menjadi harta kita
yang abadi selama-lamanya. Jadi maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Pergilah orang-orang kaya dengan sejuta pahala. Apa maknanya? Mereka selama hidupnya mampu untuk berbagi apa yang dia miliki. Maka jika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang luar biasa, memiliki kekayaannya. Kemudian yang poin yang ketiga ini, wa kitmanus sarair fil fuadi, mampu menjaga rahasia aib teman-teman kita dalam hati kita. Jadi kita tahu ada aib pada teman kita, kekurangan pada teman kita. Mana orang yang baik? Orang yang mampu menahan, tidak membuka aib orang lain. Karena tidak ada orang yang tidak cacat, tidak ada orang yang tidak ada kekurangan. Semua manusia ada kealpaan. Man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin. Bila mencari teman yang tanpa ada cacatnya, selamanya tak akan ada pernah teman yang didapatinya. Kita cari calon istri yang sangat sempurna, akhirnya tak bisa kawin. Kita cari calon suami yang sangat sempurna, tak jadi nikah. Kenapa? Karena justru pernikahan itu untuk saling berbagi dan saling menutupi. Yang kurang pada suami nanti ditutup oleh istri. Yang kurang pada istri ditutup oleh suami. Masya Allah. Rupanya itulah di antara rahasia kehidupan kita berkeluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah mengatakan, kamu itu pakaian untuk istrimu, istrimu pakaian untuk dirimu. Apa makna pakaian? Pakaian untuk menutup kekurangan-kekurangan kita. Jadi luar biasa fungsi kita berkeluarga, fungsi kita berteman, fungsi kita bertetangga. Allah hendak memberikan isyarat kepada kita bahwa hidup kita tanpa ada orang lain pasti tidak akan sempurna. Jadi kesempurnaan itu karena kita ada orang yang mendampingi. Maka berbaik-baiklah kepada sesama kita, karena hakikat kebaikan itu ketika kita dapat bersama-sama dalam hidup kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, betapa penting kita untuk menjaga persahabatan kita dalam kehidupan agar kita dapat meraih kebahagiaan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam ini akan esensi nilai manusia. Beliau mengatakan, "An-nasu min jihati tamasuli akifa, abuhum Adam wal ummu Hawa. Fa in yakul lahum fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u." Manusia ini dari segi kesederajatannya sama. Jadi sederajatnya kita ini sama. Ayahnya kita Adam dan ibunya kita Hawa. Andai kata kita bukan karena kemuliaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggi spiritualitas kita, maka kita adalah tanah dan air. Karena dasar kita tanah dan air. Jadi kalau bukan karena kemuliaan ketakwaan, bukan karena kita ketawaduan, bukan karena kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah tanah dan air. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, untuk menguatkan nilai-nilai kita sebagai manusia adalah nilai syaraf kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di sisa-sisa kehidupan kita ini untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Adapun takwa adalah nilai spiritualitas yang ada dalam hati. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam dada kita. Selama kita membersihkan hati kita, selama kita meningkatkan kualitas hati kita, maka selama itulah Allah angkat derajat dan martabat kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kita ketika kembali ke alam baka. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.